ada pertanyaan. Saya kan pernah mendengar dari Pak Paul bahwa Allah itu adalah roh, ya. Tapi di Zakaria 12 ayat 1 firman Tuhan mengatakan begini, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit, yang meletakkan dasar bumi, dan yang menciptakan roh di dalam manusia. Itu saya kan pahamnya bahwa roh itu dihembuskan, Pak ya. Ini Ya. diciptakan, gimana menurut Bapak ini? Nah, itu kata Apa menciptakan itu salah terjemahannya? itu. Itu Oh iya. Zakaria 12 ayat 1 itu pernah saya bahas dengan Muri Wali. Ya. Bahwa roh itu tidak diciptakan. Oh gitu. Nah, jadi begini, bentar saya buka ya. Saya spotlight dulu sebentar. Jadi begini. Saya spotlight punya saya. Ini penting ya supaya saudara-saudara juga. Ini pertanyaan ini sudah saya bahas dengan Muri Wali dulu ya. Saudara, ini ada botol, kelihatan kan ini botol ya. Ada botol, lalu misalnya ini ada gelas, ada kotak ya. Air itu kalau dimasukkan ke kotak bentuknya akan jadi apa? Kotak. Kalau air taruh dalam botol bentuknya jadi apa? Jadi botol ini. Nah, itu namanya membentuk. Nah, roh itu dibentuk, bukan diciptakan. Roh itu kan seperti air juga, ya. Roh itu di dalam manusia, ya jadi roh manusia namanya. Kalau roh itu ada di dalam binatang, jadi roh binatang. Nah, maka itu namanya roh yang dibentuk. Nah, itu Zakaria 12 ayat 1 dari kata yatsar, bukan dari kata bara. Ya. Yatsar itu atau poiesen ya, artinya apa? Artinya membentuk. Bukan poiesen ya. Bukan poiesen atau bara, tapi dari kata yatsar. Yatsar itu artinya membentuk. Kayak Tuhan membentuk manusia dari tanah liat. Nah, itu yatsar. Bukan diciptakan, ya. Oh jadi itu hanya terjemahannya aja yang salah ya Pak ya? Semuanya itu salah. Jadi yang bentuk adalah Terus? dia yang membentuk roh manusia. Nah, yang betul adalah Iya, itu. iya, iya Pak. Bukan menciptakan. Nah, itu yang banyak kemudian orang bilang roh diciptakan, roh diciptakan. Nggak ada roh. Allah adalah roh, dan roh itu tidak diciptakan. Tuh. Nah, jadi pertanyaan kedua jadinya begini Pak. Bagaimana roh menghembuskan roh? Kan Roh Allah itu menghembuskan roh. roh. Kan roh itu kan ada sebuah hembusan kan. Iya, iya. Jadi yang menghembuskan roh itu roh kan? Artinya Roh begitu itu kan Pak? adalah hembusan. Ya, Itu kan ya. roh kan. Makanya ya roh itu kalau di dalam bahasa Yunani-nya ruah atau pneuma di dalam bahasa sehari-harinya juga artinya apa? Hembusan. Ya, ya. Roh menghembuskan roh, yaitu hembusan aja. Roh itu memang angin, hembusan. Udara, nah, itu ruah, udara ya. Jadi yang ada di dalam kita itu adalah roh 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 Allah, tapi bukan roh Bapa ya kalau pengertian saya, tapi roh Yesus Kristus gitu ya, Pak. Apa benar gitu? Ini Bapa adalah roh, Ya. ya kan? Ia adalah Bapa segala roh. Dia di dalam apa namanya Ibrani katakan ia adalah Bapa segala roh. Ya kan? Kok Ibrani. Gimana tuh ya? Iya, Bapa segala roh ya. Bentar, saya buka saja nih. Di dalam sebentar ya. Bapa. Ya, Ibrani betul ya. Ibrani 12 ayat 1 ya. Nah, ini ya. Ini pertanyaanmu nih jawabannya panjang nih. Ya, tak tunjukkan ya. Mana tadi? Ya, Ibrani 12 ayat 9 ya. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Ini adalah Bapa segala roh. Kalau roh itu bapaknya kan roh juga kan. Lalu beranak Ya, ya roh lagi kan. Itu kan roh. Roh yang besar. Misalnya air di laut.
Kalau kita cedok, air di dalam gayung, tapi airnya dari mana? Dari laut. Air namanya tetap air kan. Lalu air di laut itu kita pindahkan ke kolam renang, ya tetap air juga kan. Sumbernya dari mana? Dari air laut. Sumbernya semua adalah air. Air laut, air kolam, air hujan, semua sumbernya air. Air yang dari mana? Ya dari segala air itu kan. Roh juga demikian. Ya, makanya Yesus, nah ini ya. Mana tadi? Yesus berkata, Yohanes 4 ayat 24, Allah adalah roh. Ia adalah Bapa segala roh. Waktu Yesus mati di dalam Matius 20, Matius 27 ya, ayat 50 kalau nggak salah ya. Sebentar, yang Eli lama sabatani, saya lupa ayatnya ya. L. Dia memanggil bapaknya adalah L. Jadi Ya, ini L adalah ruah. L adalah ruah. Ya kan? Nah, Yesus memanggil L karena L itu adalah Bapa. Ya, Yohanes 5, ia memanggil Allah adalah Bapanya. Ada di mana ayatnya? Ada di Mazmur 89, ya, ayat 27. Mazmur 29 ayat 7 ya, kita buka Mazmur. Oh, sebentar ya. Oh, berarti sudah mau habis lagi. Mazmur 89. Ya. Ayat 27. Dia pun berseru padaku, Bapakku engkau, Allahku dan gunung batuku. Ya, ini dari kata Abi. Abi kan dari Aba, ya. Tambah ini kan berarti Bapakku, ya. Iot itu. Abi, atah engkau, kamu. Atah Eli. El adalah Bapakku, ya. Makanya Yesus berkata, Eli lama sabachthani, dan dia selalu memanggil El adalah Bapaknya. Itu ya. Jadi El itulah sang Bapa. Makanya di dalam Bilangan 23 ayat 19, El bukan anak manusia, bukan. El itu ruah. Yang anak manusia itu siapa? Yesus, Elohim ya. anak manusia. Elohim. Dan roh di dalam Yesus siapa? Rohnya El Elohim. sendiri, makanya dibilang Ya, Bapa. ya. Roh di dalam Yesus itulah sang El. Lalu El sang Bapa itu di dalam Yesus itulah yang disebut dengan Elohim. Ada im, makanya disebut jamak. Karena itu tadi ya, Bapa dan Yesus itu adalah Elohim. Bapa di dalam Yesus, sehingga Yesus itu kita panggil Elohim. Ya. Elohim itulah yang menjadi manusia. Makanya Kejadian 1, di dalam Kejadian 1 ayat 26, manusia diciptakan menurut gambar Elohim. Gambar siapa? Yesus kan. Ya, Ada berarti roh. kita juga Elohim juga, Pak. Kita kan Ya, kita Elohim. Tetapi ya. roh di dalam kita, apakah roh yang besar itu? Enggak, sebagian Bukan, dari roh ya. itu diberikan kepada kita. Lebih besar Yang membentuk roh manusia. Ya. Kan roh kita kan roh Elohim. Ya. Ya kan? Tetapi apakah kita bisa disebut sang Elohim? Ha Eloah, nggak bisa. Ha Eloah ya. Ha Eloah. Nggak bisa. Kan kita Elohim. Samuel disebut Elohim, Musa disebut Elohim, Daud dipanggil Elohim. Tetapi sang Elohim itu hanya Yesus. Karena roh Allah sendiri yang adalah rohnya Yesus sendiri. Bukan sebagian lagi. Bukan sebagian roh Allah, tapi roh Allah sendirilah di dalam Yesus. Makanya dia disebut dengan sang Elohim itu. Kita Elohim, tetapi kita bukan Elohim yang itu, bukan. Kita ini Elohim ya. Kita disebut Elohim, anak-anak Allah yang maha tinggi. Ya kan? Kita ini disebut anak-anak Allah ya. Anak-anak Elohim ya Elohim kan? Anak-anak Bene Elohim. Kita sebut Bene Elohim.
Kejadian 6, Bene Elohim. Orang yang punya roh Allah di dalamnya, yang dipimpin oleh roh Allah disebut Bene Elohim. Yohanes 1 ayat berapa? 12-14. Bene Elohim. Anak-anak Allah. Nah, kalau anak-anak manusia, orang yang dipimpin oleh roh manusia, ya kan? Yaitu Kain. Keturunannya Kain, orang yang dipimpin oleh hawa nafsunya, oleh saksnya dia. Maka disebut dengan anak-anak manusia. Itu ya, sebentar. Ini kita sudah hampir habis baterainya nih, sebentar. Ternyata cepat sekali nih habisnya nih. Ya, begitu ya. Oke, terima kasih Pastor. Dan jangan lupa like-nya, di like ya. Di subscribe itu penting, di subscribe, di like, di subscribe.